kedua, kita berharap lingkungan kita, lingkungan sekolah khususnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk belajar. Oke, rekan. Apa itu perundungan? Perundungan adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh satu atau lebih individu terhadap korban yang lebih lemah, baik secara fisik maupun juga lemah secara mental. Ciri-ciri utama. Nah, pertama, sengaja dilakukan untuk menyakiti korban. Kalian tidak boleh melakukannya. Kemudian yang kedua, berulang kali terjadi kepada korban yang sama. Misalkan siapa ini? Naila terus diledekin, kita masukin namanya sudah masuk bullying. Kemudian terjadi sebuah ketidakseimbangan kekuatan. Nah, kamu tahu, misalkan tadi, misalkan Anin itu lemah, wah Anin lemah. Anin nggak orangnya nggak bakal lapor, nggak bakal ngadu. Nah, karena kamu tahu, kamu ngeledekin mulu, oh itu nggak boleh, ya. Jenis-jenis perundungannya ada perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan cyberbullying. Yang fisik apa? Yang fisik misalkan mukulin, gigit, apalagi kamu ditusuk pakai pulpen, pakai pensil. Nah itu sama nggak boleh. Hukumannya apa? Pertama dari sekolah. Yang kedua kalau lebih parah bisa diadukan ke polisi pihak berwajib. Nah kemudian perundungan verbal tadi kata-kata air. Misalkan aja rambutnya dia gondol. Boleh. Kalau dia tidak masalah tidak apa-apa. Tapi kecuali kalau dia merasa tersinggung, dia marah. Apa akibat dari perundungan? Dampaknya pertama dari korban akan merasa takut atau depresi. Kamu yang ngatain atau yang melakukan perundungan nggak masalah, tapi bagi yang terkena dia takut, depresi. Kemudian ada penurunan prestasi. Biasanya mau belajar kan nggak mau belajar. Ngerjain soal biasanya 10 selesai ini cuma 5. Dan yang parah dia tidak percaya diri, tidak percaya gimana. Misalkan diambil suruh coba maju, dibaca aja mau. Dampak dari pelaku. Nah, pelaku juga ada. Apa pelaku? Cenderung memiliki perilaku agresif. Agresif memaksakan maunya sendiri. Nah, di masa depan apa? Dampaknya bukan sekarang masih berani. Tapi nanti lebih agresif lagi, lebih parah. Ini jangan kita nggak boleh. Dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Dia pasti sulit. Kenapa bilang sulit? Karena orang lain pasti nggak bakal cocok, nggak bakal ada yang mau temenin. Ya. Kemudian dampak lingkungan menciptakan budaya ketakutan. Nah, karena dia merasa so jago atau so pintar, akhirnya yang lain akan menjatuhkan dia dari dia. Mau jatuhkan? Mau nggak? Faktornya pertama individu dia merasa mempunyai rendahnya harga diri, wah itu lemah tuh, berani. Dia merasa berkuasa, yang pelakunya, wah kalau saya ini orang, saya hebat. Sulit mengendalikan emosi. Jadi kalian merasa marah sedikit, bilang rasanya ke orang lain, nggak boleh. Faktor keluarga. Nah, pasti biasanya juga ngatain di rumahnya sama. Ya. Bapak tahu biasanya yang di rumahnya misalkan berantem, pasti suara berantem. Karena itu bapak. Iya. Oke. Ya. Kemudian biasanya di rumahnya tidak mentoleransi kekerasan. Lanjut. Bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya sama ajak anak berlatih memahami perasaan melalui cerita. Yang
kalau misalnya kena bullying, kalian bisa ngobrol sama bapak, boleh pak, curhat dong, boleh. Kemudian jika terjadi misalkan kamu lapor ke guru, kalau misalkan kalau kayak gitu ya lapor ke yang lain boleh, ke guru yang lain, ya. Atau misalkan kalau bisa di rumah mau lapor ke orang tua, ya. Kalian bisa juga lapor ke orang tua, nanti orang tua yang lapor ke bapak. Kemudian latihan berkomunikasi asertif. Nah, kalian bisa mengungkapkan perasaan. Jangan kalau bisa kalian kesel marah-marah ke orang lain, nggak boleh. Kalian latih supaya kok nggak kesel. Wah, pikir, baca buku, ya. Minum. Susun anti perhitungan di kelas. Nah, ada yang merasa bertanggung jawab ke kelas lapor atau bagian keamanannya. Kalau ada tuh pemain korban deketin misalkan, wah si itu dikatain dulu, kamu bilang jangan katain dia, bantuin, ya. Kemudian stop, ditegur, kamu jangan katain orang, nggak boleh, jangan mukul orang. Terakhir laporkan kepada guru, pak guru, atau kepada orang tua di rumah. Nah, jangan lupa beritahu orang tua. Nah, tadi kan ada faktor keluarga. Di rumah kalau orang tuanya baik-baik saja, kemudian perhatian, dia akan baik. Tapi kalau di rumahnya semua berantem, ngomongnya jelek, pasti bawa ke sekolah, ya, tahu makanya. Nah, kemudian pengennya masih kalian harus bisa orang tua, supaya cerita orang tua, bisa curhat, jangan curhatnya di medsos. Nah, nggak boleh. Kemudian berikan aturan, ada aturannya yang jelas, aturannya yang harus didampingi yang korbannya. Oke, kesimpulannya ini diajarkan untuk saling menghargai perbedaan. Ada yang lemah, ada yang kuat. Yang kuat harus membantu yang lemah. Yang lemah juga jangan terminder, bisa minta tolong yang kuat. Yang kuat kalian sok. Oke, hari ini kita sekian. Semoga dengan penjelasan tadi, Bapak harap kalian tidak melakukan bullying atau kunjungan di sekolah. Ya. Nah, kalau ada masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Kalau ke sekolah di sini untuk belajar, ya, bukan mengadu orang, mengatain orang. Di sini sekolah belajar. Ledek-ledekan, ya. Paham? Paham semuanya? Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh, tidak ada. Oke. Hari ini kita cuma sekian. Berapa bisa mohon maaf. Oke, sebelum kita tutup, Bapak mau tanya penjelasan tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Apa itu bullying atau perundungan? Tahu? Tadi apa? Apa tahu?
Udah.